bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life after I found another. Hai, perkenalkan nama saya Ers Bintari Harepa. Saya kelas 11-1 di SMA Negeri 1 Sekanan. Di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan, kritik, saran, dan pendapat saya atas film Fetty 1453. Film Fetty 1453 berfokus pada penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman pada tahun 1453. Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Bizantium dan dianggap sebagai benteng Kristen yang tak tertembus selama berabad-abad. Melalui perencanaan strategis yang matang, Mehmed II berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinus XI. Penaklukan ini ditandai dengan penggunaan meriam besar untuk menghancurkan tembok kota, serta pengempungan darat dan laut yang cermat. Film menekankan determinasi Sultan Mehmed II yang didorong oleh keyakinan religius serta cita-cita besar untuk menyebarkan kekuasaan Ottoman. Setelah pertempuran sengit, Konstantinopel jatuh ke tangan pasukan Ottoman, mengakhiri Kekaisaran Bizantium dan memulai era kejayaan Kekaisaran Ottoman. Kota ini kemudian diubah namanya menjadi Istanbul dan menjadi pusat Islam serta kekuasaan politik dan ekonomi selama berabad-abad berikutnya. Nah, sekarang saya akan memberikan kritiknya, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, penggambaran sejarah yang simplistis. Meskipun film ini berusaha menggambarkan peristiwa historis yang signifikan, narasi seringkali terasa terlalu hitam putih, menempatkan Ottoman sebagai pahlawan sempurna dan Bizantium sebagai antagonis yang lemah. Padahal, dalam kenyataan sejarah, kedua pihak memiliki dinamika yang lebih kompleks. Yang kedua, kurangnya karakterisasi mendalam. Selain karakter Mehmed II, sebagian besar karakter lain kurang memiliki kedalaman. Mereka digambarkan lebih sebagai simbol daripada individu dengan emosi atau motivasi yang kuat, yang membuat hubungan emosional dengan penonton kurang terjalin. Yang ketiga, penggunaan CGI. Meski adegan pertempuran dan pengempungan menampilkan skala besar, efek visual dan CGI terkadang tampak kurang halus, membuat beberapa momen terasa kurang realistis. Yang keempat, penggambaran ideologis. Film ini dapat dipandang sebagai alat propaganda karena terlalu menonjolkan kemenangan militer dan agama Islam sebagai pusat narasi tanpa menggambarkan keragaman agama dan budaya yang ada pada saat itu. Ini berpotensi mengabaikan kompleksitas sejarah dan keberagaman pandangan masyarakat di masa itu. Sekarang saya masuk ke bagian saran. Saran yang saya berikan memiliki 3 poin. Yang pertama, pengembangan karakter yang lebih baik. Agar lebih menarik, film ini bisa lebih berfokus pada pengembangan karakter, tidak hanya Sultan Mehmed II, tetapi juga tokoh-tokoh di sisi Bizantium. Hal ini akan memberikan kedalam emosi pada cerita, sehingga penonton bisa lebih terhubung dengan perjuangan kedua pihak. Yang kedua, penyeimbangan narasi. Film bisa memberikan porsi lebih adil pada perspektif Bizantium untuk menciptakan nuansa yang lebih seimbang. Ini dapat memperkaya cerita dengan menunjukkan bagaimana kedua pihak memandang peristiwa ini dan bagaimana hal itu berdampak pada dunia di masa itu. Yang ketiga, penggunaan teknologi visual yang lebih maju. Pengembangan CGI dan efek visual akan meningkatkan pengalaman sinematik, terutama dalam adegan pertempuran. Memperhatikan detail-detail teknis, ini dapat membuat film terasa lebih modern dan lebih imersif. Pendapat saya tentang film 1453, film Fetty 1453 adalah film epik yang berusaha mengangkat peristiwa besar dalam sejarah dunia, terutama bagi masyarakat Turki dan Muslim. Film ini berhasil menggambarkan semangat penaklukan dan determinasi Sultan Mehmed II yang mengubah peta dunia kala itu. Meski ada kekurangan dalam hal karakterisasi dan narasi yang terlalu simplistis, film ini tetap memberikan wawasan mengenai pentingnya peristiwa jatuhnya Konstantinopel dalam sejarah dunia.
Bagi penggemar sejarah dan sinema epik, VT 1453 layak ditonton, meskipun dengan pemahaman bahwa beberapa elemen disederhanakan untuk kepentingan narasi. Oke, sekian dari video saya. Semoga dapat bermanfaat. Dadah!